Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan saya Supriyadi. Kali ini saya akan membahas salah satu contoh bagaimana mengelola risiko kesehatan. Nah, sebagai pendahuluan, maka saya akan mengawali lagi, apa sih yang disebut dengan risiko? Biar Bapak Ibu sampai betul-betul hafal apa yang namanya risiko. Risiko adalah peristiwa yang berdampak negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan atau menurunkan nilai aset atau kekayaan bagi organisasi. Sedangkan manajemen risiko sendiri atau pengelolaan risiko sendiri adalah suatu proses yang dilaksanakan dari perencanaan atau awal hingga pertanggungjawaban. Prosesnya yaitu mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan, organisasi, atau badan dan mengelola risiko tersebut agar sesuai dengan harapan perusahaan, organisasi, atau badan tersebut sehubungan dengan pencapaian sasaran perusahaan atau badan tersebut. Jadi ingat bahwa yang namanya pengelolaan risiko itu dari awal sampai akhir, jangan sampai terputus. Dan ini sifatnya embedded, bukan atau jangan dianggap sebagai beban tambahan pekerjaan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melihat struktur risk management sendiri. Saya perkenalkan di sini ada risiko-risiko yang bermacam-macam di sini, cukup banyak. Ya, saya perkenalkan di sini ada 5 jenis risiko. Dari risiko individu, risiko keluarga, organisasi, ya, negara, atau bahkan dunia. Kalau kita lihat, memang sangat banyak sekali risiko-risiko tersebut. Nah, kita akan melihat satu persatu. Dari risiko individu, ada risiko kesehatan, risiko keuangan, pendidikan, keamanan. Ini yang biasanya merupakan risiko utama dari individu perseorangan. Ya, nanti akan saya bahas satu persatu. Kemudian risiko keluarga. Nah, mohon perhatian khusus ini. Pertama, risiko keutuhan keluarga, risiko keuangan, risiko pendidikan, risiko kesejahteraan, risiko hubungan sosial. Nah, ini hal-hal yang cukup signifikan atau istilahnya kalau di masing-masing pembahasan ini yang paling strategis dari individu, keluarga, kemudian organisasi. Ada SDM, anggaran, sarana, regulasi, politik, image, motivasi, fraud, dan sebagainya. Kemudian naik lagi ke risiko keluarga, risiko negara. Ada SDM, anggaran, fraud, politik, konflik keras, perang, disintegrasi, pangan, kesejahteraan, keamanan, dan sebagainya. Kemudian kita naik lagi ke tingkat dunia, risiko kesehatan, keamanan, konflik, perekonomian, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal risiko-risiko yang memang harus kita perhatikan sesuai dengan kita skopnya, mau mengelola risiko yang mana. Nah, kita masuk ke contoh risiko kesehatan. Dalam risiko kesehatan, kita saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Nah, kita akan lihat risiko kesehatan, kita lihat dari COVID-19. Kita lihat peristiwanya adalah atau risikonya yang mungkin bisa terjadi kepada siapa saja, tidak pandang bulu, adalah terjangkit corona. Nah, untuk melakukan atau pengelolaan risiko ini jangan sampai terjadi kepada kita, maka ada banyak yang bisa kita lakukan. Kita lihat satu persatu. Kita lihat penyebabnya. Pertama, kita tahulah, kita sudah dari WA, dari berita-berita koran atau televisi. Penyebab utama adalah percikan droplet atau terhirup ada percikan dari mungkin cairan dari seseorang
yang terhidup hidung. Atau droplet itu kita menyentuh droplet ini dari fingerprint, tangga, pintu, dan sebagainya. Berhubungan atau bersentuhan dengan seseorang yang memang sudah terjangkit. Nah, ini bisa mendorong lagi kalau ada orang seseorang yang mungkin udah tua, punya penyakit yang lain, kemudian badan tidak fit dan sebagainya. Nah, ini bisa mendorong terjadinya terjangkitnya corona tersebut. Nah, apa akibatnya jika terjadi corona itu terjangkit corona, maka bisa infeksi paru, organ lain, gagal ginjal, atau bahkan sampai ke kematian. Nah, untuk hal-hal yang semacam ini dilihat dari penyebabnya, maka kita harus mencoba mengelola risiko tersebut, yaitu dengan rencana tidak pengendalian. Physical distancing, yakin Bapak Ibu udah tahu, pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Dan yang paling penting lagi, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Saya itu mungkin salah satu contoh yang bisa Bapak Ibu laksanakan khususnya dalam masa pandemi ini. Semoga ini dapat berguna bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.